Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizal Haria, NIM 11870700089. Saya dari Matematika Teknik 2B. Video kali ini merupakan video ujian akhir semester 4 saya dari mata kuliah Matematika Teknik 2 dengan dosen Ibu Rina Mardiati. Nah, video ini merupakan video yang akan membahas salah satu materi yang telah diberikan oleh Bu Rina, yaitu mengenai metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Nah, kita pertama akan membahas mengenai sistem persamaan aljabar linear. Nah, kita udah tahu kan kalau sistem persamaan aljabar linear itu mempunyai bentuk umum seperti ini. Nah, bentuk umum ini bisa kita ubah, atau kalau mau kita bentuk ke bentuk matriks, bentuknya seperti ini, di mana ada dua perkalian matriks ya, perkalian matriks ini dengan matriks ini. Nah, di mana matriks yang ini tuh namanya adalah matriks koefisien. Lalu di sebelahnya itu ada matriks variabel, dan yang di sebelahnya lagi itu adalah matriks konstanta. Nah, ada beberapa metode untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linear ini, yaitu yang pertama ada metode eliminasi, di mana metode eliminasi ini mempunyai bagiannya lagi gitu ya, yaitu terbagi atas eliminasi Gauss dan juga Gauss-Jordan. Lalu selanjutnya ada metode iterasi, di mana metode iterasi ini terbagi atas dua bagian, yaitu iterasi Jacobi dan juga Gauss-Seidel. Nah, yang ketiga ada metode dekomposisi, terdiri atas dekomposisi LU dan Cholesky. Nah, metode dekomposisi ini tuh kayak memisahkan seperti itu. Di slide ini itu ada beberapa penyelesaian beberapa kondisi SPL. Nah, yang pertama ini penyelesaiannya itu ada dan tunggal, jadi hanya ada satu penyelesaian atau satu solusi, atau kita sebut well condition. Nah, di mana penyelesaian didapatkan itu harus memenuhi persamaan linear 1 dan persamaan linear 2. Kalau dilihat dari sini, ini penyelesaian itu adalah berupa titik potong. Misalkan ini G1 dan ini G2, maka penyelesaiannya di sini. Nah, sedangkan yang kedua, penyelesaiannya ada sama seperti penyelesaian satu sebelumnya, tapi kondisinya buruk atau ill condition. Lihat juga di gambar, di mana kondisinya ini banyak, solusinya ini banyak ya. Jadi sini ada dua garis dan mereka berhimpit. Nah, di sini solusinya banyak. Yang ketiga ini tidak ada penyelesaiannya, solusinya nggak ada. Karena kalau dilihat di gambar, di sini garisnya garis dari persamaan 1 dan persamaan 2, mereka nggak ada titik potongnya. Mereka sejajar. Nah, yang keempat ini penyelesaiannya tak berhingga, atau dapat dikatakan penyelesaiannya sangat banyak. Nah, maksudnya tak berhingga ini di mana garis G1 dan garis G2 itu berhimpit sehingga penyelesaiannya banyak. Selanjutnya kita ada eliminasi Gauss. Cara pertama ini, metode pertama adalah eliminasi Gauss, di mana di sini ada sistem persamaan linear yang kita ubah bentuknya ke dalam bentuk perkalian matriks ya. Nah, dari sini kita lakukan OBE atau forward elimination, di mana nanti akan terbentuk segitiga atas pada matriksnya ini, jadi ada angka 00 untuk segitiga di bawahnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai X3, dari X3 kita bisa melakukan X2 dan X1. Nah, dimana dari sini dilakukan substitusi atau back substitution, karena pertama kita pilihnya X3 kan, dari X3 ke X2 ke X1 kayak gitu. Nah, ini ada proses forward elimination ya, kita jelasin. Jadi yang pertama kita akan membuat bentuk matriksnya itu, yang pertama nolnya itu di sini dulu. Nah, di baris ini dulu. Caranya gimana? Jadi
ini M21 yang ini itu dengan membagi nilai A21 di sini ya. Ini A21 dengan A11, nanti dia akan mendapat nilai 0. Nah, jalannya itu adalah dengan mengalihkan E2 yang ini sama dengan E2 dikurangi M21 angka di sini ya, dan dikali E1 yang di sini. Nah, begitu juga dengan cara yang di bawah, kita membagi nilai ini dengan ini. Dengan yang di atasnya A11. Nah, setelah kalau udah terbentuk 2 0 di sini, di bawah sini, maka kita selanjutnya adalah ke yang ini, 0 yang di sini. Caranya seperti ini. Nah, kalau udah dapet gitu, kita tinggal back substitution gitu ya. X3-nya didapatkan dari hasil eliminasi ini. Kalau X3-nya udah dapet, di X2 kita butuh X3, tinggal dimasukin aja. X1 kita butuh X2 dan X3 yang mana udah dapetin dari atas. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada eliminasi Gauss-Jordan. Bedanya ini sama eliminasi Gauss sebelumnya adalah dimana setelah dilakukan OBE itu bentuknya seperti ini, membentuk matriks identitas. Nah, kalau dari sini udah gampang, tinggal kita bisa dapetin B1, B2, B3 secara langsung, ini lebih cepat. Nah, yang selanjutnya ada inverse matrix, dimana ada augmented matrix ya, dilakukan OBE, ada augmented matrix dan matriks identitas. Dilakukan OBE for the elimination sehingga augmented matrixnya menjadi identitas, dan di sininya dia berubah menjadi inverse. Nah, dari persamaan linear A dikali X sama dengan B ya, terkait matriks ini, maka untuk mencari matriks X-nya adalah mengalihkan matriks A inverse dikali B. Kayak gitu. Nah, ini ada dekomposisi LU. Dekomposisi LU ini merubah matriks A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Jadi ada matriks A, ini ada matriks X, dan matriks B ini variabel ya. Nah, matriks A ini dipecah jadi 2, jadi matriks L dan matriks U, di mana L ini merupakan matriks segitiga bawah atau lower triangular matrix, dan U matriks segitiga atas atau upper triangular matrix. Nah, ini. Jadi diubah, si A ini dipecah. Nah, sehingga ini terbentuk segitiga ini. Nah, itu prosesnya seperti ini, di mana kita akan mendekomposisi matriks A menjadi matriks L dan U ya. Ini dekomposisi ini bertujuan untuk memperoleh U dan L, matriks U dan L. Nah, dari sini setelah ini dilakukan proses substitusi maju untuk memperoleh nilai Z. Nah, dari situ dilakukan lagi proses substitusi mundur untuk memperoleh X, di mana Z ini diperoleh dari U dikali X, kayak gitu. Kalau kita udah punya Z, kita bisa dapetin B. Nah, dekomposisi LU ini ada jenisnya. Yang pertama ada dekomposisi LU knife, di mana ini diturunkan dari proses eliminasi Gauss katanya. Jadi matriks L ini merupakan elemen pengali MIJ dalam proses eliminasi, dan U ini merupakan matriks segitiga atas hasil dari proses eliminasi. Jadi setelah dilakukan proses eliminasi Gauss, bentuknya jadi seperti ini, menjadi matriks L dan U ya, dimana matriks L ini adalah ini, U ini adalah ini. Nah, dekomposisi LU crowd ini merupakan matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L dikali U sama dengan A. Jadi mendapatkan matriks A ini dengan mengalihkan matriks L dan matriks U. Jadi ini ada perkalian matriks ya. Perkalian matriks itu baris kali kolom. Nah, di mana L11 ini merupakan A11 gitu. L21 ini merupakan A21 yang ini. Nah, ada dekomposisi LU Cholesky selanjutnya. Digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, di mana matriks simetri itu adalah matriks A-nya itu sama dengan matriks transposnya. Nah, matriks simetri A bisa didekomposisi menjadi L dikali L transpos sama dengan A. Jadi si matriks A ini dia bisa dikomposisi menjadi L dikali LTA kayak gitu. Nah, ini ada iterasi Gausside langkah selanjutnya.
Nah, cara menyelesaikan sistem persamaan linear yang dilakukan secara iteratif biasanya digunakan untuk sistem yang besar ratusan, di mana metode eliminasi tak mampu lagi kan terlalu banyak pembuatan dilakukan. Jadi metode ini dilakukan karena metode-metode sebelumnya itu tidak bisa gak mampu gitu ya, karena banyak pembuatan yang dilakukan katanya. Iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal. Oh iya, dan iterasi Gauss-Seidel ini kita nggak harus merubah sistem persamaan linearnya menjadi matriks. Nggak usah. Jadi dari persamaan linear ini, itu kita langsung mencari nilai X1. Jadi dari sini, dari persamaan linear pertama ini, kita dari sistem persamaan linear pertama ini kita ubah menjadi persamaan X sama dengan, jadi si X1 sama dengan, makanya untuk mencari X1 ini adalah dengan ini, B1 dikurangi A12X2 dikurangi A13X3 dan seterusnya ya, per A11. Nah ini A11. Dan seterusnya B2, kalau ada B3 terus sampai tergantung dari persamaannya. Nah, iterasi pertama katanya dimulai dengan terkaan awal X2, Xn sama dengan 0. Jadi, misalnya nih yang ini X1. Nah, si X1 ini nilai X2 di sini tuh diberi nilai 0, X3 di sini juga diberi nilai 0. Nah, nanti kita sudah dapat nilai X1-nya, misalkan dapatnya itu adalah 8. Nah, maka untuk ke X2 ini kita X1-nya udah dapat kan dari sini. Nah, X1-nya dimasukin 8, tapi si X3 ini nilainya adalah 0. Gitu, karena kita belum dapat nilainya. Berarti kalau untuk X3 nanti ke depannya, untuk X3 itu X2-nya yang misalkan di sini X2-nya adalah 1 misalkan. Nah, X2-nya berarti 1, lalu X1-nya 8 dan si X nanti kita dapat nilai X3-nya. Begitu seterusnya sampai diperoleh nilai X yang konvergen katanya gitu. Nah, yang selanjutnya ada iterasi Jacobi. Apa sih iterasi Jacobi itu? Itu mirip dengan Gauss-Seidel, hanya semua nilai yang perlu diiterasi ke I baru akan digunakan pada iterasi ke 1 plus 1. Iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal X2, Xn sama dengan 0. Dihitung nilai X1, berikutnya dihitung X2 dengan X1, X3, Xn 0. Jadi kalau iterasi Jacobi ini dia nggak pakai nilai yang udah didapatnya. Kalau sebelumnya kan di Gauss-Seidel ini X1-nya kita cari, X2, X3-nya kita kasih 0. Kalau udah dapat X1, buat nyari X2, X1-nya dipakai. Tapi kalau misalkan buat Jacobi ini, itu nggak dipakai. Jadi si X1, kalau kita nyari X2, X1, X3-nya 0 lagi. Kalau kita nyari X3, X2, X1-nya 0 lagi. Gitu terus sampai diperoleh nilai X yang konvergen. Katanya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai interpolasi. Nah, interpolasi ini bertujuan untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat atau diketahui. Jadi kita mencari harga atau mencari nilai ya dari sebuah data, di antara dua data lah atau dua titik yang data itu udah punya harga. Dan interpolasi ini mempunyai orde atau derajat. Nah, terus ada macam-macam dari interpolasi. Yang pertama ini ada interpolasi beda terbagi Newton, dan yang kedua ada interpolasi Lagrange. Nah, ini ada macam interpolasi beda terbagi Newton. Ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada interpolasi linear, yang kedua kuadratik, dan yang ketiga adalah kubik. Kuadrat tuh 2 ya, kubik tuh 3. Nah, linear ini disebut derajat orde 1. Di mana derajat orde 1 ini perlu 2 titik atau xn plus 1 ya. Di sini juga bisa dilihat orde 2 tuh butuh 3, kalau orde 3 butuh 4. Kalau nah ini bisa dilihat interpolasi derajat atau orde ke n memerlukan n tambah 1 titik. Jadi kalau derajat sekian tuh maka titiknya perlu nambah 1 lagi kayak gitu. Nah, kita bahas dulu mengenai interpolasi linear. Nah, interpolasi linear dia ini derajat atau ordenya 1. Jadi untuk
derajat atau orde 1 dia masuknya interpolasi linear. Nah, dia perlu 2 titik. Ini ada sebuah contoh ya. Ini ada tabel di mana ketika X1 itu fx-nya 4,5. Di sini ada x1 sampai 4 dengan nilai yang berbeda ya, semakin naik. Nah, katanya di sini ada pertanyaan, berapa fx 1,325 gitu kan. Nah, karena kita derajat orde 1, kita perlu 2 titik awal. Nah, kita ngambilnya antara 1 dan 2. Nah, fx 1,325 ini kan nilainya antara dari x1 dan x2. Maka nilai x1325 ini adanya di antara sini, antara 4,5 sama 7,6 kayak gitu. Sekarang interpolasi kuadratik atau derajat atau orde 2 perlu 3 titik. Nah, dia masih sama, nyari fx 1,35, maka nilainya tetap ada di antara ini ya, kayak gitu. Nah, ini ada interpolasi kubik di mana derajat atau orde 3 perlu 4 titik. Nah, di sini semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau teliti. Bisa dilihat dari sini sih. Nah, ini nih grafik ya dengan linear. Dia polinomial degree 1. Ini kaku banget gitu ya. Dan ini 3. Dia lumayan sih agak lebih dari sini ya. Kubik. Dan ini lebih lagi, dia lebih halus gitu. Selanjutnya ini ada interpolasi linear. Nah, interpolasi linear ini identik dengan garis lurus. Nah, ini caranya adalah menghubungkan 2 titik dengan sebuah garis lurus. Pendekatan formulasi interpolasi linear sama dengan persamaan garis lurus. Nah, ini ada formulasinya, di mana 2 titik ini ada x1 dan x0 ya. x1 dan x0. Ini rumusnya, nanti kita tinggal masukin aja. Nah, kita juga bisa mencari persentase kesalahan pola interpolasi linear dengan cara memasukkan harga hasil perhitungan dikurangi harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya. Ini ada contoh. Yang pertama, soalnya diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. T 5% sama dengan 2,0115 dan T 2,5% adalah 2,571. Nah, berapa T 4%? Nah, T 4% ini berada di antara T 2,5 dan T 5 ya. Nah, kita cari. Yang pertama ada X0 sama dengan 5, ini T 5%. Nah, fx-nya ini 2,015. Yang ini ada x1 sama dengan 2,5 dari T 2,5% ini dengan nilai fx-nya 2,571. Nah, kita mau nyari T 4% berarti x4. Berapa fx dari 4 itu? Nah, dilakukan pendekatan dengan orde 1. Nah, di sini ya tadi. Nah, ini kita masukin, ini rumusnya. F1x berarti ini F14 sama dengan Fx0. Fx0 ini 2,05 ditambah Fx1 ini 2,571 dikurangi Fx0 yang ini ya 2,015 dibagi dari X1 itu sendiri berapa? 2,5 dikurangi X0 yaitu 5 dikali X min X0, X-nya 4 ya dikurangi 5 X0 nya ini. Nah, hasilnya adalah 2,2374 atau dibuatkan lah ya 2,237 kayak gitu. Nah, ini adalah contoh penggunaan rumus yang ini. Persentase kesalahan pola interpolasi linear. Harga hasil perhitungan dikurangi harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya. Katanya diketahui log 3 ini hasilnya segini, log 5 hasilnya segini. Harga sebenarnya itu adalah log 4,5, maka harga yang dihitung ini berbeda ya. Harga yang dihitung dengan interpolasi dan kalkulator itu berbeda. Nah, kita mau mencari persentase kesalahan pola interpolasi linearnya. Nah, caranya adalah dengan memasukkan nilai hasil hitung, harga hasil perhitungan ya. Ini hasil hitungnya adalah 0,6435078 dikurangi harga sebenarnya. Dan 1%, nah ini kesalahannya 1,49%. Nah, ini masih membahas interpolasi linear.
Pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik-titik yang melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya, yang sering juga disebut interpolasi kuadratik, kubik, dan seterusnya. Jadi, tadi kan linear ya. Katanya linear ini kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Nah, ini diperbaiki dengan menghubungkan titik, yaitu mulai orde 2, 3, dan 4. Ini interpolasi kuadratik. Katanya interpolasi orde 2, kuadratik ini 2, sering disebut sebagai interpolasi kuadratik. Memerlukan titik-titik data yang n+1 itu ya. Bentuk polinomial orde ini adalah ini persamaan kuadrat dengan mengambil A0 sama dengan B0 min B1X0 tambah B2 X0 X1. Nah, A1 nya ada nilainya dan A2 nya adalah B2, sehingga bentuk polinomial orde ini ya, F2X, A0 nya tadi berapa? B0 min B1 dimasukin ke sini, ditambah A1 nya B A1X, A1 ini ya, ini udah di hasil akhir ya, ini sudah dimasukkan, ini hasilnya ini, dengan B0 itu adalah Fx0 dan B1 ini sama dengan Fx-1 dikurangi Fx0. Nah, ini orde 3 nya. Ini interpolasi kubik, ini kuadratik. Jadi bisa dilihat ini berpola juga ya. Kalau B0 ini Fx0, B1 Fx1 min Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Nah, B2 ini Fx kuadrat dikurangi Fx1, dibagi X2 min X1 dikurangi. Oke, jadi ini B2 nih. Kalau B1 ini aja kan, B1, nah B1 tuh ini ya. Nah, di sini ada lagi nih B1. Nah, iya, Fx1 min X0, X1 min X0, dan ini X2 min X0. Oke. Berarti kalau B3 ini pasti bawahnya X3 kurangi X0. Ya, betul. X3 dikurangi X0. Ya. Ini pasti tuh maka bagian nanti ujungnya pasti ada B2 lagi di sini. Nah, kayak gitu ya. Mengenai interpolasi kubik. Jadi bentuk polinomialnya itu untuk B1, B0 atau linear ini, B1 ini, B2 ini, dan B3 ini, F3. Nah, dari situ tuh secara umum katanya F1X sama dengan B0 punya linear nih bentuknya kayak gini, kuadratik tuh bentuknya kayak gini, dan kubik tuh bentuknya seperti ini ya. Jadi linear tuh bentuknya B0 ditambah B1 dikali X min X0. Nah, kalau F2 ini linear ditambah dengan ini kuadratik yang dia. Nah, kalau yang Fx3 dia tambah lagi ini sendiri. Kalau B4 berarti B0 ditambah B1 X min X0 ditambah B2 X kurangi X0 dikali X min X1 ditambah B3 X min X0 dikali X min X1 dikali X min X kuadrat ditambah B4 X min 0 dengan nama lagi di sini X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3, kayak gitu ya. Nah, ini dengan B itu B0 itu Fx0, sebelumnya itu juga tadi ada ya. Ini ada contoh dari interpolasi beda terbagi Newton. Nah,
Soalnya adalah hitung nilai tabel distribusi student T pada derajat bebas dengan alfa 4%. Jika diketahui T 10%, berarti ini X10. 1,476, terus T 2,5, X1 ini 2,5, dan T10 ini nggak dipakai karena kita cuma sampai orde 2 dan orde 3 ya. Ini ada T5%, di sini X5. Nah, dan ini T1%, di sini 1 nilainya. Langsung dipasangin ya, seperti ini. Nah, kita katanya mau cari orde 2 dulu. Orde 2 ini butuh 3 titik. Nah, ini X0, X1, X2. X0 nya itu 5, yang ini. X1 nya 2,5, dan X2 nya adalah 1. Nah, dari sini untuk mencari orde 2 ini, rumusnya adalah ini. Nah, orde 2. Nah, yang ini. Fx 2 min Fx1. Fx. Nah, ini jadi ini dipisah dulu. Dia mencari Fx-nya, Fx0 dulu. Ini ada nilainya 2,015. Terus B1, Fx1-nya udah ada, tinggal dimasukin. Nah, ini B2, kita butuh Fx2 ini 3,365 dikurangi Fx1 yang ini. Lalu dibagi ya, X2-nya 1 dan X1-nya adalah 2,5. Tinggal dimasukin hasilnya adalah ini 0,077. Lalu ini kita nyari F2X nya ini. Nah, ini baru mencari orde 2 nya berarti ya, tinggal dimasukin hasil perhitungan dari sini. Nah, ada interpolasi Newton orde 3. Nah, berarti tadi baru nyari orde 2 ya. Dan ini nyari orde 3. Kita butuh 4 titik. Nah, baru kan tadi yang T 10% itu masuknya di sini 10, X3 masuknya 10. Nah, kita bisa dari B0, B1, B2 sampai B3 karena kita butuh 4 titik. Nah, B0 ini Fx0 ya. Sama dari yang sebelumnya, di mana B1 itu min 0,22. Kita tinggal nyari di sini B3. Didapatkan hasilnya lalu dimasukkan ke Fx3 yang ini. Hasilnya didapatkan 2,153. Ini ada interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga interpolasi Newton. Jadi interpolasi Lagrange ini sebenarnya perbaikan ya, atau menyempurnakan interpolasi Newton. Nah, di mana rumusnya ini merupakan perjumlahan dari L1 dikali X dikali Fx1, yang mana L1X nya ini merupakan perkalian dari X min X per Xj per X1 min Xj. Nah, ini ada pendekatan orde 1-nya. Orde 1 ini berarti tinggal masukin F1X dikali L0 X Fx0 ditambah L1X Fx1, dimana L0X nya yang ini ya, berarti X min X1 dikali X0 X1. Nah, di sini kita butuh L0, ini L0 nya, dan ini L1 nya. L1 nya X min X0. Nah, dan dibagi X1 min X0, maka F1X ini bisa dimasukkan ya, dimana L0 nya itu yang ini berarti dikali Fx0 ditambah L1X nya ini berarti dikali Fx1. Pendekatan orde kedua. Nah, di sini orde satunya L0X Fx0, di sini juga ada, ditambah L1X Fx1, di sini juga ada. Nah, ditambah tinggal nambahin L2X Fx2. Berarti kalau 3, 0, 1,
0 ini L0 fx0 L1 X fx1 L2 X fx2, berarti kalau 3 ya tinggal ambil Lx L3x kali fx3, berarti kalau 4 kita tinggal ambil L4x fx4. Nah berarti L0x fx0 ini, nah ini kita cari dulu L0 nya, ini L0 nya x1 x min x1 per x0 dikurangi x1 dikalikan dengan x min x2 dibagi x0 per min x2. Ini L1 nya dicari dulu. Kalau udah ada, nah ini f2 nya tinggal masukin, dimana L0 nya itu yang ini dikali fx0, jadi x min x0 itu ya. Jadi kita akan mencari L nya terlebih dahulu, setelah itu baru dimasukin ke f2x nya. Nah ini ada contoh dari interpolasi Lagrange. Katanya berapa dengan distribusi T pada A4%, alfa 4%, sini ada alfa 2,5%, x0 berarti 2,5, dengan fx nya ini sudah diketahui. Ada alfa 5% dengan x1 sama dengan 5, fx1 sama dengan 2,015, dan ada alfa 10%, x2 sama dengan 10, dengan fx2 nya 1,476. Nah kita akan mencarinya sampai orde 2 ini, sampai orde 2. Nah untuk orde 1 ini rumusnya f1x sama dengan L0x dikali fx0 ditambah L1x fx1, dimana ini L0 nya ya, L0 ini butuh nilai x dan x min 1, dimana x nya ini adalah 4, yang ini x. Nah x1 nya ini udah ada tadi 5, nah ini 5, x0 nya ini 2,5, dan ini x1 nya 5, dimana fx0 nya udah ada juga, tinggal dimasukin, didapat hasilnya. Nah sekarang kita orde 2. Orde 2 rumusnya ini tinggal dimasukin, ini L0 nya ya, ini fx0 nya, udah gitu tinggal masukin, ini x itu 4, x1 itu 5, x4, x2 10, fx0 nya 2,1, sehingga didapatkan hasilnya segini. Oke, terima kasih. Sekian video yang telah saya buat, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.